Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik 4B, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan teman-teman siapkan bukunya. Terlebih dahulu kita berdoa ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Semoga Allah meluaskan pemahaman kepada kita semua. Amin ya Allah. Oke, sudah disiapkan. Berikutnya kita ke pembelajaran 1. Nah, teman-teman silakan buka buku paket halaman 41. Nah, di sini ada perintah untuk membaca teks, kemudian menyimak petunjuk penggunaan kipas angin. Kalian diperintahkan untuk mempraktekkan petunjuk penggunaan kipas angin. Dimulai dari urutan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Oke, langsung dicoba ya teman-teman. Yang pertama, colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. Oke, nanti silakan dibaca dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kemudian dipraktekkan ya di rumah. Kita selanjutnya mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Nah, di sini energi ternyata dapat berubah menjadi bentuk energi lain ya teman-teman. Contohnya pada kipas angin yang kamu gunakan terjadi perubahan energi. Tahukah kalian bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Ya, betul. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin, sehingga membuat udara bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi, perubahan yang terjadi pada kipas angin adalah dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Oke, berikutnya kita ke manfaat perubahan energi. Nah, di bawah ini ada tabel kegiatan, energi yang digunakan, dan perubahan energi. Contoh kegiatannya bersepeda. Bersepeda, energi yang digunakan adalah energi kimia, membutuhkan tenaga untuk menggerakkan sepeda. Manusia membutuhkan tenaga untuk menggerakkan sepeda. Terjadi energi kimia. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia berubah menjadi energi gerak. Berikutnya memasak. Ibu memasak, energi yang digunakan adalah energi listrik atau energi gas. Ketika ibu memasak di Magicom, ternyata ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Menyetrika. Nah, ketika kalian melihat ibumu sedang menyetrika, ternyata memerlukan energi listrik. Dari energi listrik ini berubah menjadi energi panas yang bisa menghantarkan panas. Berikutnya itu baling-baling berputar, memerlukan energi angin. Setelah terjadi ada perubahan dari energi angin menjadi energi gerak. Bermain ketapel. Siapa yang pernah bermain ketapel? Nah, bisa ya. Ternyata bermain ketapel itu memerlukan energi kimia. Nah, energi kimia itu mengalami perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak atau pegas. Terakhir, mixer. Mixer itu energi yang digunakan adalah energi listrik. Terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak sehingga mixer itu bisa berubah. Oke. Nah, manfaat sumber daya alam. Yuk baca teks pada halaman 43 sumber daya alam di Indonesia. Oke ya, teman-teman. Halaman 43 ya. Oke, setelah kalian membaca halaman 43, ternyata yang judulnya sumber daya alam Indonesia, apa saja ya sumber daya alam Indonesia yang kamu ketahui? Yuk kita simak tabel berikut. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia, pertama minyak bumi. Daerah penghasilnya di daerah Sumatera,
Kalimantan, Papua Barat, dan dimanfaatkan untuk apa itu minyak bumi? Ternyata minyak bumi dibuat atau dimanfaatkan untuk sebagai bahan bakar kendaraan dan pembangkit tenaga listrik. Berikutnya batu bara, daerah penghasilnya dari Kepulauan Riau, Sumatera, dan Kalimantan. Pemanfaatannya menjadi sumber tenaga listrik, ada industri produksi baja sebagai bahan bakar cair juga. Oke, berikutnya ada emas. Nah, di sini emas. Emas itu daerah penghasilnya ada Aceh, Jambi, Bengkulu. Pemanfaatannya sebagai perhiasan dan cenderamata. Ada nikel, berasal dari daerah Sulawesi, Maluku. Dimanfaatkan untuk membuat campuran pada besi baja dan pembuatan koin. Oke, teman-teman, yuk kita kerjakan. Ayo berlatih pada halaman 46. Berikutnya kita ke pembelajaran 2. Silahkan teman-teman baca pada halaman 49. Di sini yang judulnya Krisis Air Bersih di Indonesia. Silahkan dibaca dulu ya, teman-teman. Nah, setelah membaca teks, yuk kita diskusikan penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia. Perhatikan tabel berikut. Ternyata penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia, pertama faktornya karena limbah industri. Nah, apalagi kita ya tinggal di daerah Bekasi, begitu banyak industri sehingga begitu banyak juga limbah yang dibuang oleh pabrik-pabrik. Nah, tanggapan dan saran untuk mengatasi masalah tersebut itu apa? Yaitu mengurangi zat kimia dan filter limbah. Kita saring limbah yang berguna dan limbah yang tidak bisa dipakai lagi. Berikutnya membuang sampah sembarangan itu penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia. Tanggapan dan saran untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuang sampah pada tempatnya. Ada juga penggundulan atau penebangan hutan secara liar. Tanggapan dan saran untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara reboisasi atau penanaman pohon kembali. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban kita untuk memanfaatkan air bersih. Hak kita untuk mendapatkan air bersih yaitu mendapat air bersih untuk mandi. Nah, kewajibannya adalah menghemat penggunaan air. Berikutnya adalah mendapat air bersih untuk mencuci. Kewajiban kita adalah menghemat air bersih secukupnya dan mendapatkan air bersih untuk memasak ya. Bagaimana kewajiban kita? Menggunakan air secukupnya, tidak boros. Kalau tidak digunakan, sebaiknya kerannya ditutup ya ketika mencuci. Oke, terakhir yaitu kita ke pelajaran SBDP, menyanyikan lagu sesuai tempo dan nada rendah. Tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sebelum bernyanyi, ayo ingat kembali tempo lagu dan jenis-jenisnya. Nah, tempo, apa ya teman-teman itu tempo? Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu atau dimainkan. Nah, berikut beberapa tempo dalam lagu. Nah, di sini ada 13 tempo ya, teman-teman. Ada Gio, artinya lagu dinyanyikan dengan amat sangat lambat. Ada largo, ada larghetto, ada maestoso, allegro, allegretto, ada moderato, presto, vivace, prestissimo, ada di Marcia, ada con brio, ada con bravura. Nah, arti semuanya mengandung arti ya, teman-teman. Ternyata ada yang dinyanyikannya lambat, ada yang dinyanyikannya sedang, ada yang dinyanyikan dengan gembira. Nah,
Di sini ada lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud dengan C-nya do, ketukannya dengan 4/4, temponya allegretto. Nah, allegretto itu artinya ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari allegro. Silakan teman-teman nyanyikan ya lagu Menanam Jagung. Nah, tugas hari ini adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 53. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Nah, semangat. Nah, tadi berarti tugas kalian adalah mengerjakan 2 Ayo Berlatih ya. Nah, nanti hasilnya boleh dipoto, kemudian dikirim ke WA pribadi Sigma ya. Sigma ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.